Rasman. Rasman preskon lagi, wow. Rasman udah tahu belum? Mabes Polri bagian cyber tanggal 4 manggil Rasman. Udah tahu belum mau dites kesehatannya Rasman sama sidik jari? Jangan-jangan Rasman mau ditahan, well. Nanti Rasman nggak bisa preskon lagi, gimana Rasman? Lambung udah sembuh belum? Nanti bawa lambung, kasihan bapak-bapak di Mabes Rasman. Aduh Rasman, tidur nyenyak Rasman malam ini. Besok tanggal 4 November Rasman. Tidur nyenyak dulu. Rasman bakal tes kesehatan dan sidik jari tanggal 4 di Mabes Polri karena kasusnya Hotman Paris. Well, dia udah tersangka. Nggak seru. Nggak bisa jadi lemon lagi gue. Agar gelar perkara ini benar-benar terang benderang. Kenapa begitu? Karena kami sudah datang ke Kementerian PPA, kami minta agar safe house itu benar-benar independen. Berikutnya, kenapa kami minta agar dilakukan gelar perkara? Karena kami selalu dapat informasi dari Fadel, saya tidak melakukan itu dan saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh NM di media atau pengacaranya bahwa ada pengakuan yang diduga datangnya dari LN atau Loli, dia sangat yakin bahwa tidak mungkin Loli menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang saya lakukan kepada dia. Karena itu dia minta agar berhadapan-hadapan, apakah ketika gelar perkara ataupun ketika konfrontir. Kan kita tidak berdua satu. Ada kami kuasa hukum, ada Fadel, ada keluarganya, ada NN sebagai ibunya LN, ada juga kuasa hukumnya, ada juga omnya, dan ada penyidik, dan ada mewakili propam, ada mewakili wasit, ada mewakili luar supaya terang benderang masalah ini. Saya juga kaget kemarin pengacaranya bilang dia akan berangkat ke luar negeri, gitu ya. Begitu. Saya lihat sekarang wartawan ini kalian ini sudah lebih banyak poskonya di Polres. Dan tiap hari ada berita baru di sana. Jadi apa yang saya lihat bahwa dia bilang ada informasi dari luar negeri yang menguatkan keterangan dari data yang mereka punya. Nah ini bagi saya ya, saya juga ini bisa jadi upaya untuk mengimbangi apa yang kami lakukan. Saya tidak pernah cari-cari orang, apakah apakah Ibu JF itu ada, dan itu harus diperiksa oleh Polres. Nggak bisa karena dia tahu ceritanya. Kita nggak boleh berkutat dong pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Loh, sebelum April, Maretnya mana dia? Nggak bisa. Itu harus ada rangkaian yang harus kita lihat. Jadi hukum itu nggak bisa sepotong-sepotong. Oke, itu poin pertama. Dan nanti Gui sebagai perwakilan dari kuasa hukum yang lama akan memberikan tambahan, begitu juga dengan Rahmat. Kemudian tentang kedatangan kami ke Polda Metro, kami sudah menerima surat, saya sudah dihubungi, dan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang kami duga belum maksimal penanganannya, karena baru dalam tahap klarifikasi, kemudian gelar, lalu kemudian hasilnya. Kenapa sih nggak ditunggu dikasihkan kami data-data itu ketika diperiksa, sehingga kita melihat ada semacam ternyata ada begini, tiba-tiba naik, walaupun naik sidik belum tentu menjadi tersangka, naik sidik bahkan bisa dihentikan. Itu terjadi di kasus saya, dugaan ijazah palsu yang sudah SP3 dan dugaan penipuan penggelapan. Kemudian yang ketiga tentang BAP atau pemeriksaan terhadap saya selaku pelapor, sudah saya terima suratnya. Ini suratnya dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan saya terhadap saudari NM. Saya harusnya diperiksa hari Jumat kemarin, tanggal 25 Oktober. Tapi karena saya masih berada di luar kota dan hari ini kita masih preskon, kemarin saya masih di luar kota baru nyampe malam, maka saya minta untuk ditunda ke minggu depan.
Yang terakhir tentang BAP tambahan terhadap saudari Denis Cahyas. Kami sudah diperiksa hari Kamis kemarin dan sesuai dengan petunjuk jaksa sudah dipenuhi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera disidangkan. Saudara-saudara, untuk stressing point sore hari ini adalah bahwa laporan saudari saudara Hotman Paris kepada Rasman dan Hakim, tersangkanya 2. Ya. Jadi jangan selalu disebut-sebut si botak, tapi kok nggak pernah sebut Iklima. Dan pasal yang disampaikan ke saya itu adalah pasal 27 ayat 3, junto 310 311, dan junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan juga pasal 64 KUH. Artinya penyidik tahu bahwa pelaku utama dari yang diduga pencemaran nama baik itu adalah orang lain yang dalam tanda pemahaman hukum kita Ika atau yang sudah disebut dalam berita acara kita. Iya, atau PIA. Kenapa saya katakan? Masa iya saya pasal 55 dikenakan kayak korupsi aja? Yang saya tangani kasus yang pasal 55 itu banyaknya orang tidak pidana korupsi, turut serta. Apa untungnya saya turut serta seperti ini kita preskon kemarin ada di Sri Fadil bilang tidak ada, karena itu berlarut-larut. Maka oke, lempar saja ke pengadilan, nanti kita akan lihat. Jadi besok teman-teman media saya harapkan berkenan hadir di Mabes Polri untuk jam 8. Saya ada di sana dengan saudari Iklima Hakim, dan setelah itu akan lanjut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Semua proses persidangan saya harapkan teman-teman media semua memantau, dan saya terima kasih kepada beberapa TV yang telah mengatensi setiap penanganan kasus yang saya lakukan terhadap saya, dan saya terima kasih dan salam saya kepada beberapa media termasuk iNews dan beberapa TV lain yang atensi terhadap kasus ini. Saya kira itu dari saya, dan sebelum Saudari Rahman menambahkan, kita dengar dulu sedikit bagaimana pikiran-pikiran cerdas dari seorang saudara Firdaus Wibowo SHM kandidat doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bangga Dr. Rasman Nasution. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang namanya ada kita satu persatu. Jadi hari ini saya baru mendapatkan kuasa dari doktoran untuk membantah dalil-dalil hukum pihak Hotman Paris. Artinya di sini saya sedikit mempelajari tadi sekilas ya, belum mempelajari dari pemaparan yang diberikan oleh